Hai, hari ini kita bakal review kebijakan yang lagi booming banget nih di kalangan teman-teman siswa dan calon mahasiswa lah ya gitu. Jadi ada kebijakan yang namanya tes kemampuan akademik atau TKA yang ini memunculkan banyak sekali hal-hal yang akhirnya ada yang salah paham, ada yang menimbulkan hoax dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau review nih. Sebenarnya kebijakannya itu seperti apa sih gitu? Apakah benar si TKA ini akan menggantikan SNBP atau justru TKA ini akan masuk ke semua lini SPMB, sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, kita cek lah ya langsung ke peraturan menterinya. Nah, ini dia. Peraturan Menteri Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2005 tentang tes kemampuan akademik. Wow, ini banyak banget nih pasti yang dibahas di dalam sini. Tetapi kita langsung aja ke part-part tertentu karena nggak semuanya perlu kita baca sebenarnya gitu. Jadi kita langsung masuk ke part sebenarnya apa sih TKA itu gitu ya. Jadi di sini dijelaskan di ketentuan umum di pasal 1 gitu. Tes kemampuan akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Jadi di sini bukan hanya murid sekolah menengah aja. Bukan hanya murid SMA, SMK, MA, tapi juga SMP dan SD gitu. Jadi semuanya yang di tingkat akhir nanti akan diadakan yang namanya TKA, tes kemampuan akademik gitu ya. Jadi jangan salah paham gitu ya. Terus, jadi kita bahas lagi di sini sebenarnya apa sih tujuannya gitu ya. Tujuan dari TKA itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Ada 4 yang tertera di sini nih. Yang pertama adalah memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Yang kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non-formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Yang ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas dan memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Jadi, poin yang C dan D ini banyak sekali dibahas juga ya. Kenapa kok cenderungnya itu dibahas ke SNBP? Sebenarnya ada satu hal yang disebutkan gitu bahwa nilai raport itu sekarang sudah banyak yang dikatrol gitu, sudah banyak yang melalui perbaikan-perbaikan yang itu tuh sudah melewati standar gitu. Makanya kenapa di bagian ini, di bagian C dan D itu ada tulisan yang sangat-sangat gitu ya, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas gitu. Jadi harapannya ke depannya nggak ada TKA pun gitu ya untuk nilai rapor dan penilaian-penilaian lain itu tuh berkualitas gitu loh. Disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Jangan hanya menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah gitu. Ini banyak terjadi tapi nggak semuanya terjadi di lapangan ya gitu. Jadi perlu digarisbawahi tidak semuanya seperti itu. Gitu. Kemudian ini juga sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Itu tujuan dari TKA-nya. So, ini belum bahas nih tentang SNBP atau lainnya nggak ya. Kita nggak bahas di sini nih. Ternyata tidak ada di sini gitu. Oke. Selanjutnya gitu ya. Selanjutnya ada beberapa beberapa hal juga gitu yang dibahas di sini di peraturan menteri ini gitu ya. Ini melibatkan semua pihak tentu dari pusat sampai dengan pihak sekolah gitu ya. Terus kalau untuk pelaksanaannya di sini nggak ada ya waktunya itu kapan, tapi dengar-dengar itu di bulan November gitu nanti bakal dilaksanakannya. Tapi apakah dia benar-benar bulan November ya kita tunggu aja nanti seperti apa gitu. Kemudian di sini dibahas juga tentang kalau TKA itu tidak hanya untuk murid-murid yang formal ya. Jadi dia yang non formal dan informal juga bisa ikut. Tetapi ada tentu syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan gitu. Jadi nggak bisa semuanya langsung ikut gitu, nggak bisa juga gitu ya. Dan ini juga sebenarnya tidak wajib guys gitu ya. Jadi pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini tidak mewajibkan. Tetapi untuk kalian-kalian yang memang mau men-challenge sendiri gitu ya untuk ngecek gitu ya, itu ya ikut aja gitu. Dan ini nanti kita cek nih di bagian bawah apakah siapa sih sebenarnya gitu ya yang diwajibkan lah dalam tanda kutip untuk bisa ikut ini gitu ya. Oke, kita masuk ke sini dulu. Jadi di sini ada tulisan ya di peserta TKA bagian ketiga.
Di sini nomor 3 itu ada murid kelas 6 SD, murid kelas 9 SMP MTS sederajat, murid kelas 12 SMA MA sederajat, dan kelas akhir SMK atau MAK. Kenapa di sini SMA MAK itu dibedakan? Karena SMA MAK itu tuh ada yang 4 tahun gitu. Jadi kalau misalnya dia bukan kelas 12 bisa jadi kelas 13 gitu kan. Kalau dianya 4 tahun gitu. Jadi dicek-cek cek-cek recheck gitu ya. Jangan pusing lah untuk memikirkan hal-hal ini. Intinya dia kelas akhir, kira-kira gitu. Kemudian ada juga di sini yang dia tuh bentuknya orang-orang yang pakai C itu ternyata juga bisa juga, guys. Tapi tentu ada syarat ketentuannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga pastinya ya. Karena di sini nggak dijelaskan banyak hal juga sih sebenarnya. Gitu. Terus kita langsung masuk ke sini di mata uji TKA, ada di bagian keempat ya dari peraturan menterinya. Di sini ada banyak sebenarnya, tapi kita fokus aja ke yang pasal 9 nomor 2, mata uji TKA untuk SMA, MA, program paket C atau sederajat, dan SMK atau MAK. Terdiri atas 4 mapel gitu ya. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada matematika, yang ketiga ada bahasa Inggris, yang keempat itu ada mata pelajaran pilihan. Tetapi notnya di sini adalah ada di nomor 3-nya, pasal 9 nomor 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan TKA. Jadi, sebenarnya untuk sekarang ini tuh belum dijelaskan secara tuntas di sini ya, mata pelajaran pilihannya tuh apa aja gitu. Tetapi kalau misalnya ini memang nantinya akan dipakai untuk tingkat selanjutnya gitu ya, tentu ada korelasinya gitu. Nah, ini dijelaskan setelah ini. Di pasal 10 gitu ya, di bagian nomor 1, hasil TKA itu disampaikan dalam bentuk nilai dan kategori capaian TKA. Jadi nanti ada nilainya dan lain-lain. Sebenarnya di peraturan menteri ini tuh juga ada contoh ya, contoh sertifikatnya. Itu nanti ada. Kalau teman-teman sudah lihat gitu, itu nanti ada di bagian bawah. Tapi ya nggak usah dibingungkan sih sebenarnya, karena itu kan nanti sudah urusan sekolah gitu, urusan pihak menteri gitu kan yang menerbitkannya gitu. Nah, terus di sini yang dituliskan di sini adalah sertifikat gitu ya, bukan hasil ujian nasional gitu atau hasil ujian SNBP gitu, bukan kok, tenang. Jadi dia sertifikat hasil TKA gitu ya. Kemudian di sini di pasal 13 ini banyak juga dijelaskan di sini, tapi kita highlight aja bagian yang nomor 3. Pasal 13 nomor 3. Hasil TKA, SMA, MA sederajat, dan SMK atau MAK dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Artinya ya guys, di sini tuh tertulis dengan jelas bahwa menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Artinya, namanya salah satu pertimbangan, tentu ada satu hal yang saklek nih yang lain sebenarnya gitu loh. Jadi ini tuh pendamping lah bahasa lainnya gitu. Kalau di lampu jelas tuh bahasanya ini nih pendamping loh, bukan yang utama gitu. Apakah dia untuk SNBP doang? Bisa jadi enggak. Kenapa? Karena di sini dituliskan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan tinggi. Bisa jadi jalur-jalur yang lain juga bisa gitu loh. Tetapi kenapa dia jadi booming di SNBP atau jalur undangan? Karena dia diterbitkannya di awal-awal gitu ya. Mana tesnya juga di bulan November kan, wacananya seperti itu. Jadi dia agak boomingnya gara-gara SNBP nih. Padahal kedepannya kita nggak tahu gitu loh. Makanya kenapa kalau di Lampung Cerdas gitu ya, itu tuh semua member yang ikut programnya itu diwajibkan untuk ikut TKA. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ke depannya itu seperti apa gitu. Apakah TKA ini akan terus dipakai sampai dengan nanti seleksi gitu ya. Apa, ya dia cuma di SNBP aja ya. Untuk bisa mengantisipasinya lebih baik dari awal aja kita langsung TKA-nya. Dan ini tentu karena dia berhubungan dengan pendidikan lebih tinggi, disesuaikan juga pilihan mata pelajaran pilihannya dengan pilihan jurusan kamu pada saat kuliah nanti. Jangan sampai nggak sesuai gitu. Karena ya kalau dia jadi pendukung, otomatis kan yang dicek juga nilai kamu nih, nilai pendukungnya nih. Kalau nilai pendukungnya dicek nih, kalau dia nggak selaras, yang mau dicek apaan? Gitu kan. Jadi tinggi boleh, kita berusaha untuk lebih tinggi nilai TKA boleh, tapi dia pilihan mata pelajaran yang kategorinya pilihan itu tuh harus sesuai dengan pilihan jurusan kita ke depan itu bakal seperti apa. So, ya perlu banget tuh yang namanya kita analisis diri kita sendiri. Kita tuh maunya nanti jurusan apa gitu. Kira-kira begitu ya guys. Jadi, ini sekali lagi
bukan tentang SNBP doang gitu loh, tapi tentang banyak hal si TKA ini. Jadi jangan sempit di daerah itu, tapi kamu persiapkan aja TKA-nya dengan baik, kemudian persiapkan SNBP dengan baik, jalur undangan dengan baik, begitupun jalur-jalur berikutnya. Gitu ya guys. Sertifikatnya ini aku tunjukin deh, oke boleh aku tunjukin di bagian bawah. Tuh ada contoh sertifikat hasil TKA jenjang SMA, MA sederajat, ada yang SMK, MAK gitu ya, ada yang SD dan SMP. Beda-beda nih gitu. Jadi nantinya akan menyesuaikan hal ini. Begitu ya guys, terima kasih sekali lagi. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik informasinya. Dan kalau misalnya nanti ada kebijakan-kebijakan yang pengen kami review gitu ya, silahkan klik lagi, tuliskan di kolom komentar. Bye!